Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Alin Jasmono selaku pembimbing dan penanggung jawab acara, serta teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kami dapat berkumpul dalam rangka pameran virtual 10 MIPA E yang bertema Local Inspiration dan berjudul Semesta Berkarya. Nas, lo tau nggak kenapa pameran kita kali ini itu mengusung tema inspirasi lokal? Tahu dong, kami mengambil tema inspirasi lokal karena karya-karya yang akan ditunjukkan membuktikan bahwa terdapat keindahan dalam kesederhanaan dan bahwa karya seni yang indah dapat berasal dari mana saja, termasuk barang-barang lokal atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau lo tahu nggak kenapa kita pakai judul Semesta Berkarya? Tahu lah, judul kita itu memiliki makna mengenai lingkungan sekitar yang memunculkan suatu karya yang tak terduga. Wah, keren banget, asik banget nih pamerannya. Nah, sebelum mulai acaranya, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Muhammad Irsyad Tanan, biasa dipanggil Irsyad. Dan saya Nasyata Denisa, biasa dipanggil Nasyata. Kami di sini sebagai MC, jadi jangan bosen ya sama kita. Sebelum memulai acara hari ini, ada sambutan dulu nih dari Khalifah Hanif selaku ketua pameran kita. Kepada Hanif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Yang terhormat, Ibu Haja Umairah SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 78 Jakarta beserta wakil. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta seluruh staf SMA Negeri 78 Jakarta. Yang saya hormati, para orang tua murid, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Khalifah Hanif, selaku Ketua Pameran kelas 10 MIPA E. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 78 yang sudah menyediakan wadah bagi kami para siswa-siswi untuk mengapresiasi karya-karya yang telah kami buat. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khususnya untuk Bapak Alin Jasmono yang sudah membimbing kami sehingga pameran ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya kepada panitia yang telah membantu selama proses perencanaan hingga pelaksanaan pameran ini. Pameran kami ini mengusung tema Local Inspiration dengan judul Semesta Berkarya. Melalui pameran ini, kami ingin menunjukkan bahwa keindahan sebuah karya seni itu bisa berasal dari kesederhanaan. Dan tentunya dengan adanya pameran ini, kami berharap dapat membangkitkan semangat teman-teman berkarya walaupun dari rumah. Akhir kata, saya selaku ketua panitia mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan pameran ini. Semoga pameran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada sambutan dari Bapak Alin Jasmono selaku pembimbing dan penanggung jawab acara sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Pak Alin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita bersama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa
melakukan aktivitas seperti sedia kala dengan kondisi yang sehat pastinya. Pada momen yang luar biasa ini, izinkan Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 10 SMA Negeri 78 kaitannya dengan program belajar. Kalian sudah bisa menyelenggarakan pameran virtual. Seperti yang kita ketahui bersama, masa pandemi belum berakhir. Itu artinya apa? Pembelajaran tetap harus dilakukan meskipun berbatas dengan tatap muka yang ada di kelas. Segala sesuatunya tergantikan dengan adanya teknologi. Ya, pameran yang umumnya kita selenggarakan setiap tahun di kelas, untuk tahun ini kita akan mencoba dengan sesuatu yang baru. Dengan konsep pameran virtual, berharap pembelajaran tetap bermakna, tetap berkualitas dan tuntas pastinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tandanya pameran virtual 2020-2021 resmi dinyatakan dibuka. Bapak ucapkan selamat sekali lagi buat kalian yang mempersiapkan sejauh ini. Semoga acaranya berjalan dengan sukses. Selamat menyaksikan. Yeay, setelah acara resmi dibuka, kira-kira kita mulai karya siapa dulu ya? Bentar dulu, Nes. Dengar-dengar ada yang mau nyanyi nih buat para penonton. Asik banget! Langsung aja, ini dia Aulia Nisa dengan lagu Bertaut oleh Nadine Amiza. Hidup berjalan seperti panah, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagal saat ku tak bisa. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Duh, keren banget! Terima kasih Aulia atas penampilan yang super keren.
Sekarang kita saksikan karya teman-teman kita yuk. Pertama, ada karya perspektif dengan satu sudut pandang. Ini dia Reta Anastasia dengan karyanya Cozy Living Room. Bisma Aji dengan karyanya Kamar Impian. Dan Muhammad Rama dengan karyanya Minimalist Kitchen. Setelah menyaksikan 3 karya mengenai perspektif, kami ingin mengundang Reta Anastasia untuk memberi testimoni mengenai berkarya dengan perspektif satu sudut pandang. Kepada Reta, dipersilakan. Hai, saya Reta. Karya saya ini terpilih menjadi salah satu karya yang ditampilkan pada acara pameran virtual 10 MIPAE pada kali ini. Dalam proses pembuatannya, saya menggunakan unsur perspektif. Bisa dikatakan bahwa unsur perspektif itu sendiri merupakan sebuah sudut pandang yang dibuat oleh perupa dengan menggambarkan titik-titik yang memperlihatkan bahwa perupa tersebut berada di dalam ataupun di depan ruangan tersebut. Sehingga benda yang semakin jauh akan terlihat semakin kecil. Untuk alat-alatnya sendiri, saya hanya menggunakan pensil, penggaris, dan menghapus. Sampai tahap pewarnaannya juga, saya hanya menggunakan pensil dengan menggunakan teknik arsil. Selanjutnya, kalau ditanya mengenai konsep dari gambar tersebut, mengapa saya memilih gambar ruang keluarga, karena bagi saya ruang keluarga itu merupakan sebuah ruangan yang sangat berkesan, di mana kita bisa bercanda, berbicara, ataupun melakukan hal-hal lain bersama keluarga. Sehingga dengan saya menggambarkan gambar tersebut, hal tersebut dapat mengingatkan saya tentang kebersamaan bersama keluarga. Baik, terima kasih Reta atas testimoninya dan Bisma juga Rama atas karyanya. Selanjutnya akan ada karya-karya mengenai teori warna. Ini dia Syifa Aulia. Reta Anastasia, Laksita Naryama, Irsyad Hanan, Farah Fariha. Wow, keren-keren semua deh. Setelah menyaksikan 5 karya dari teman-teman kita, kira-kira ada yang mau memberikan testimoni nggak ya? Ada dong. Yuk, kita dengerin testimoni dari Syifa. Karya eksperimen warna yaitu lingkaran warna. Lingkaran warna adalah lingkaran yang berisi warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer adalah 3 warna dasar yang terdiri dari merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah campuran dari 2 warna primer yang menghasilkan warna ungu, hijau, dan orange. Nah, kalau warna tersier itu adalah campuran dari warna sekunder dan warna primer yang menghasilkan warna kuning orange, merah orange, kuning hijau, hijau biru, hijau ungu, merah ungu, dan biru ungu. Mari kita masuk bagaimana proses pembuatan karya lingkaran warna saya.
Yang pertama, saya akan menyiapkan alat dan bahan seperti jangka, buku gambar A3, penggaris, lalu ada pensil, lalu ada cat poster. Saya menyarankan untuk menggunakan cat poster. Lalu ada kuas dan palet. Setelah itu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai pembuatan karya agar dilancarkan. Nah, pada saat proses pembuatan karya, yang pertama, saya membuat lingkaran warna terlebih dahulu. Lingkaran warnanya ini ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran yang luar dan lingkaran yang dalam agar dapat membentuk ruang di sekitar lingkaran. Setelah itu, saya membuat sekat, ada 12 sekat karena yang ingin dibentuk ada 12 ruang. Nah, setelah itu saya mulai menuangkan warna. Yang pertama saya tuangkan adalah warna-warna primer terlebih dahulu, seperti warna merah, kuning, dan warna biru. Jadi kan tadi kan saya bilang ada 12 ruang, maka ruang yang pertama yang paling atas lingkaran itu diberi warna merah, lalu diberi jarak 3 ruang, diberi warna kuning, diberi jarak 3 ruang lagi, diberi warna biru. Setelah itu baru kita akan masukkan warna sekunder dan warna tersier. Jadi jarak antara warna merah dan kuning akan diberi warna merah orange, orange dan kuning orange. Antara kuning dan biru akan diberi warna kuning hijau, hijau dan kuning biru. Maaf, hijau biru. Lalu antara biru dan merah diberi warna biru ungu, ungu dan merah ungu. Setelah itu baru saya proses finishing dengan merapi-rapikan sekitar lingkaran warna, dibersihkan agar terlihat rapi. Itulah proses berkarya lingkaran warnanya. Saya akan ceritakan juga suka duka saya dalam pembuatan lingkaran warna. Yang pertama, membuat lingkaran warnanya. Dukanya di sini karena menurut saya ini susah. Membuat lingkaran yang sempurna itu susah. Apalagi ada 2 lingkaran warna seperti yang saya bilang, karena ada ruang di sekeliling lingkaran itu susah. Karena kita harus membuat ruang yang di sekeliling lingkaran itu besarnya sama. Nah, maka dari itu kita tidak boleh asal-asal dalam membuat lingkaran ini. Tidak boleh hanya lingkaran luarnya saja yang sempurna, tapi lingkaran dalamnya pun harus sempurna. Terus yang kedua, pada saat mencampurkan warna. Di sini saya merasa ada suka dan duka, karena dukanya itu sih lebih ke mencampurkan warnanya, karena kan saya harus berani mengambil resiko warna ini tidak sempurna, tidak membentuk warna yang bagus, seperti itu. Nah, sukanya ini karena mengambil resiko tadi. Saya merasa bahwa mengambil resiko itu adalah suatu keseruan dalam berkarya, karena kita kan juga di sini bermain dengan warna. Saya merasa bahwa saya di sini benar-benar sedang berkarya seni gitu. Benar-benar sedang melukis karena sedang bermain dengan warna. Itu dia proses pembuatan lingkaran warna saya dan bagaimana suka duka pada saat proses pembuatannya. Tips saya bagi kalian yang ingin membuat lingkaran warna, kalian harus tekun, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Karena memang pada saat pencampuran warna memang banyak warna-warna primer yang akan habis karena dicampur-campurkan ini, dan untuk membuat warna yang bagus, warna yang sesuai dengan lingkaran warnanya itu harus membutuhkan kesabaran yang tinggi. Dari itu tetap semangat dan selamat berkarya. Nas, lo pernah dengar tentang Van Gogh? Pernah dong, dia kan pelukis yang terkenal banget. Gak heran sih, lukisan-lukisan dia benar-benar spektakuler. Nah, habis ini teman-teman kita mau menunjukkan lukisan mereka. Dengar-dengar beberapa di antara mereka itu ada yang terinspirasi dari pelukis terkenal seperti Van Gogh loh. Keren banget. Kira-kira ada yang terinspirasi dari pelukis Indonesia nggak ya? Indonesia punya banyak pelukis yang keren loh, seperti Raden Saleh, Avandi Kusuma, dan masih banyak lagi. Langsung aja yuk, ini dia Unforgettable Memory dari Muhammad Dafa Raihan.
Nashata Denisa dengan A Starry Night at Hogwarts. Laksita Naryama dengan White Stork. Khalifah Hanif dengan Fall Birch Tree. Dan Reta Anastasia dengan Pesona. Wow, teman-teman kita bertalenta banget ya. Gue jadi kepo deh proses pembuatannya sampai bisa sekeren itu. Kalau lo gimana, Syad? Sama kok gue, Nas. Udah, mending kita dengerin aja yuk testimoni dari Dava. Ini dia, Muhammad Dava. Lukisan saya ini bertemakan kesetiaan dengan judul Unforgettable Memory. Lukisan ini termasuk aliran romantisme. Lukisan ini sendiri bisa termasuk aliran romantisme karena lukisan ini menceritakan tentang persahabatan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berujung pada proses pelamaran. Anak laki-laki tersebut melamar sahabat perempuannya di tempat mereka bermain semasa kecil. Saya membuat lukisan ini di kanvas dengan menggunakan cat akrilik dan dengan sedikit teknik mengoleskan sedikit air ke kanvas agar transisi warna pada langit-langitnya terlihat lebih halus dan realistis. Inspirasi saya dalam membuat lukisan ini datang dari seorang seniman yang sering mengabadikan proses berkaryanya di YouTube yang bernama Wow Art. Di kanal YouTube-nya itu, beliau sering banget melukiskan keindahan alam yang membuat saya terinspirasi untuk melukis. Kalau kesusahan yang saya alami pada pembuatan lukisan ini adalah pada saat saya mencampurkan warna langit agar terlihat lebih realistis. Selain itu, pada saat proses sketsa, saya mengalami kesulitan untuk menggambar hal-hal detail. Emang lumayan susah bagi saya untuk melukis secara presisi dan detail, mengingat kemampuan dan pengalaman melukis saya yang bisa dibilang masih pemula lah. Tapi saya cukup puas dengan hasilnya, karena tidak terlalu jauh dari ekspektasi saya. Saya membuat lukisan ini dengan pesan agar kita semua tidak boleh melupakan teman ataupun sahabat kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tidak apa-apa kalau tidak berujung menjadi sepasang kekasih, namun kenangannya lah yang akan membuat kita seperti sepasang kekasih. Duh, bener-bener deh. Teman-teman kita keren-keren banget. Nah, sebelum kita lanjut ke karya-karya berikutnya, ada yang mau bacain puisi dulu nih. Ini dia, Suara Negeri. Karya Syifa dan Laksita.
Suara Negeri, karya Siva Ulianazwa dan Laksita Naryama. Matahari menelisik dedaunan, rembulan menyinari malam-malam, serta merta menaungi negeri yang elok ini. Betapa merugi pemuda-pemudi Indonesia yang menawan, membentang dari Sabang sampai Merauke, membisu, terabaikan. Mereka bilang Indonesia kaya, negeri yang bermacam budayanya, negeri yang kaya karya bangsa, namun miskin pujian rakyatnya. Lalu orang terdahulu membisu, sinar matanya termarah, rupanya lenyap angan-angan. Budaya melestari hingga masa depan. Pemuda seakan buta, pemudi seakan tuli. Betapa kerasnya tangis negeri. Harap-harap dapat terlestari. Wahai pemuda-pemudi, renungkan dalam akalmu, tuangkan dalam perbuatanmu. Betapa berharga negeri ini. Wahai pemuda-pemudi, sekitarmu alam yang asri, beragam budaya-budaya yang perlu kau jaga. Wahai pemuda-pemudi, angkat tinggi-tinggi negeri, tunjukkan beragam karya bangsa, lukis sejarah yang tak terlupa. Keripik kari khas Batam, nasi serpang khas Madura. Budaya boleh beragam, namun jiwa satu Indonesia. Tepuk tangannya dong buat Syifa dan Laksita. Coba aja ya kita bisa dengerin secara langsung. Gak apa-apa, Syad. Dengan adanya pameran virtual yang dilaksanakan di rumah masing-masing, kita semua dapat mengurangi penyebaran virus corona dan menunjukkan bahwa kita tetap dapat berkarya meskipun sedang berada di tengah pandemi. Lagi pula, kita punya editor yang hebat. Oh iya, ngomong-ngomong soal di rumah aja, habis ini kita bakal ada karya 3 dimensi yang merupakan hasil daur ulang dari barang-barang di sekitar tempat tinggal kita loh. Keren banget. Langsung aja yuk. Ini dia Laksita Naryama dengan Golden Orange. Selanjutnya ada vas serbaguna dari Rezon Relief.
Alfarishi dengan Standing Characters, Lampion dari Natasha Pasha, dan terakhir ada Bujang Minang dari Khalifah Hanif. Setelah ini kita saksikan testimoni dari Laksita yuk. Silahkan Laksita. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dibuat dengan bahan-bahan lunak dan juga barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan memanfaatkan sifat keterampilan, ketekunan, dan juga kreativitas yang kita miliki, kita dapat membuat banyak kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan tersebut. Karya 3 dimensi yang saya buat ini adalah celengan balon yang menyerupai buah jeruk. Alasan saya membuat celengan tersebut menyerupai buah jeruk karena saya terinspirasi pada situasi yang sedang mewabah saat ini, yaitu pandemi COVID. Dengan begitu, diharapkan kita selalu menjaga imun kita agar tetap kuat dan memperbanyak makanan-makanan sehat seperti makan buah-buahan. Cara membuat celengan balon ini juga sangat mudah. Yang pertama, kita siapkan koran, lem kertas, dan balon karet. Kemudian, balon karet tersebut kita tiup dan membuatnya seukuran dengan celengan yang ingin kita buat. Setelah itu, koran bekas yang tadi kita potong menjadi kotak-kotak. Lalu, tempelkan koran bekas tadi yang sudah kita potong ke balon dengan menggunakan lem kertas. Kita menggunakan koran tersebut cukup banyak hingga permukaan balon semuanya tertutup dan permukaan balon mengeras. Setelah semua bagian balon tertutupi, lalu tunggu permukaan balon tersebut hingga koran yang tadi kita sudah tempel itu mengering. Nah, sambil menunggu koran-koran yang tadi yang sudah kita tempel mengkering, maka kita akan membuat bagian daunnya. Untuk bagian daunnya, yang pertama kita membentuk pola daunnya dulu pada kertas HVS. Setelah itu, gunting pola daun yang sudah kita bentuk tadi. Kemudian, siapkan kawat dan tempelkan bagian atas dan bawah tulang daun pada permukaan sisi kawat. Setelah itu, apabila kita masih memiliki sisa kawat, manfaatkan bagian sisa itu untuk membentuk bagian tangkai buahnya, yaitu dengan cara melilitkan kawat tersebut pada ujung balonnya. Apabila kawat tersebut tajam, maka kita dapat menghaluskan permukaan kawat tersebut dengan ditutupi dengan menggunakan koran bekas. Nah, setelah semuanya jadi, sekarang kita akan masuk ke tahap akhir, yaitu finishing dengan pemberian warna. Sesuai dengan bentuknya, kita tadi telah membuat celengan tersebut menjadi buah jeruk, maka kita akan memberi warnanya seperti warna jeruk, yaitu bagian buahnya dengan warna orange dan bagian daunnya dengan warna hijau. Setelah itu, tunggu sampai kering dan celengan balon kalian sudah jadi. Bagaimana mudah bukan? Menurut saya, pada tahap proses pembuatan celengan balon ini memang dibutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi, terutama pada saat pengeleman. Karena pada saat mengelem permukaan balon dan ditempeli dengan potongan koran, itu diperlukan lem yang cukup banyak agar potongan koran tersebut dapat menempel sepenuhnya pada permukaan balon. Selain itu, pada tahap proses pemberian warna juga diperlukan waktu yang cukup lama karena bentuk celengannya yang bulat.
Namun, kita dapat menikmati proses berkaryanya karena kita dapat belajar hal baru. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita menjadi barang yang lebih berguna. Salam berkarya semua! Keren-keren banget deh. Hebat ya teman-teman kita bisa buat karya hasil daur ulang yang terinspirasi dari barang-barang lokal menggunakan bahan-bahan lokal. Betul banget tuh Nas, mereka membuktikan bahwa membuat karya yang indah itu tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal. Dan bahwa terdapat keindahan di hal-hal sesederhana atau serumit apapun. Kita hanya membutuhkan kreativitas, niat, dan kesabaran yang tinggi. Nah, selanjutnya kita ada kreasi clay yang merupakan penampilan terakhir pada pameran kami kali ini. Ini dia sate Madura dari Nasyata Denisa. Wah, keren-keren semua ya. Mirip banget sama aslinya. Nah, sekarang kita dengerin yuk testimoni dari Nasyata. Karya saya yang berjudul Hari Raya menandakan kebersamaan dan kekeluargaan. Setiap hari raya Idul Adha, saya dan keluarga saya pergi ke Sukabumi untuk kurban. Sesampainya di sana, kami semua melaksanakan aktivitas masing-masing. Ada beberapa yang di dalam rumah untuk bermain HP, ada beberapa yang berkeliling di sekitar lingkungan, dan ada lagi yang berkunjung ke desa di sebelah. Tetapi ada satu hal yang dapat membawa kami semua untuk berkumpul di depan rumah, yaitu sate. Nenek saya dan beberapa penduduk dari desa sebelah memasak sate. Lalu, jika sudah selesai, nenek saya akan memanggil kami semua dan kami semua akan berlomba-lomba untuk mendapat piring pertama. Lalu, kami dan penduduk dari desa sebelah akan memakan sate tersebut bersama-sama. Dalam replika sate ini ada 3 komponen penting, yaitu piring, sate, dan pelengkapnya. Pertama-tama, kami bikin piringnya dulu ya. Untuk membuat piringnya, saya ambil sebagian dari clay lalu saya gulung menjadi bola. Setelah itu saya tekan-tekan agar menjadi piring. Lalu saya membuat replika daun pisangnya. Saya ambil clay lalu saya gulung-gulung agar menjadi tipis. Setelah itu saya potong menjadi persegi. Usahakan seukuran sama piring sebelumnya ya. Setelah itu saya membuat garis-garis di atas persegi tersebut agar menghasilkan efek yang lebih realistis. Lalu saya letakkan persegi tersebut di atas piringnya. Setelah itu saya membuat
tusuk sate menggunakan stik es krim. Stik es krim tersebut saya potong-potong menggunakan cutter agar lebih tipis. Lalu saya membuat satenya. Untuk membuat satenya sangat gampang kok. Saya ambil clay lalu saya gulung-gulung menjadi bola kecil. Saya membuat 3 tusuk sate dan di setiap tusuk sate ada 3 sate, sehingga saya membuat 9 bola-bola kecil. Tetapi saya menemukan bahwa terdapat sisa clay, sehingga saya memutuskan untuk membuat pelengkap yaitu lontong dan tomat. Untuk membuat lontong dan tomat, saya ambil beberapa bola-bola kecil lalu saya tekan agar menjadi lebih tipis. Setelah itu untuk lontong saya buat garis-garis di atas lontong tersebut agar menghasilkan efek realistis. Dan untuk tomat saya membuat garis dan saya tusuk-tusuk di beberapa bagian untuk mendapatkan efek seperti biji. Lalu saya mewarnai komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi. Oh iya, jangan lupa sausnya ya. Untuk sausnya saya hanya mengambil sebagian dari clay lalu saya tekan-tekan secara asal sehingga mirip dengan saus asli. Sekarang komponen-komponen yang telah saya sebutkan sudah siap untuk diwarnai. Untuk bagian piring, saya mencampur warna coklat, merah, dan putih. Untuk bagian daun pisang, saya campurkan kuning dengan hijau. Untuk saus dan sate, saya menggunakan warna coklat dan sedikit hitam. Di bagian satenya, saya tambahkan beberapa goresan warna hitam untuk menghasilkan efek gosong atau yang dapat dilihat di sate yang asli. Lalu untuk bagian lontong, saya campurkan warna hijau dengan putih. Lalu untuk tomat saya campurkan warna merah, dan untuk biji-bijinya saya gunakan warna kuning. Menurut saya, bagian yang paling sulit dalam menghasilkan karya tersebut adalah ketika saya mewarnai sate. Karena saya berusaha untuk mewarnai sate tersebut di berbagai arah, tetapi saya harus menunggu sate tersebut kering. Tetapi karena itu berbentuk bola, sedikit sulit untuk memastikan bahwa replika sate tersebut dapat berdiam di satu tempat yang cukup lama agar dapat kering. Tapi pada akhirnya, meskipun tidak sempurna, saya berhasil untuk menyelesaikan replika sate ini. Nggak terasa ya, udah mau sampai ke akhir acara aja. Nah, sebelum kita sampai ke penutupan acara, ada hiburan kecil nih dari Nasyata yang akan membawakan lagu berjudul Tembang Alit, karya Jaya Supran.
Wah, vibe-nya Jawa banget ya. Makasih. Ceritanya lo kok pride gitu. Indonesia punya banyak komposer keren loh. Nggak nyangka ya, ternyata waktu pameran kita hari ini udah mau habis aja. Iya, semoga dengan adanya pameran ini, teman-teman tetap bersemangat untuk berkarya meskipun hanya berada di rumah saja. Bener tuh, walaupun lagi di masa pandemi gini, ayo kita tetap kreatif dalam berkreasi. Nah, kalian semua juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dengan demikian, saya Nasyata Denisa. Dan saya Muhammad Irsyad Hanan sebagai MC pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan pameran virtual Semesta Berkarya. Sampai jumpa!